Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini dalam rangka berfastabiqul khairat, dan materi kita di kesempatan ini adalah pentingnya niat dalam melakukan amal yang kita lakukan di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhsin bin Hasan Seri, pimpinan Yayasan Baitul Quran Al-Serwi. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita akan pelajari kenapa kita mesti ikhlas di dalam beramal. Ya, kemudian yang selanjutnya, apa keuntungan dan kerugian dalam posisi kita ikhlas ya ketika kita beramal. Lalu yang ketiga, ya, apa faedah-faedah yang kita dapatkan dari ketidakikhlasan dan keikhlasan kita dalam beramal. Kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, kenapa kita mesti ikhlas di dalam beramal. Ya, apa alasan dan kenapa kita harus disuruh ikhlas? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita ya selalu ikhlas dalam beramal. Apa tujuan dari perintah Allah dan Rasulnya kepada kita untuk ikhlas dalam beramal? Tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah agar kita menjadi makhluk-makhluk Allah yang bahagia ya dari apa yang kita lakukan, baik kehidupan kita di dunia maupun nanti kehidupan kita kelak di akhirat nanti. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ad-Dumar ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishal lahuddin." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Kami di sini bermaksud Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Kemudian teman-teman, kita juga bisa lihat pada Quran surat Hud ayat ke-15. Allah memberikan ketegasan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang dia menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka sama sekali di dunia tidak sedikit pun dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada pokok niat ya teman-teman. Kalau dia hanya sekedar niat untuk mendapatkan dunia, berikut perhiasan yang ada pada dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Bahkan dijelaskan dalam ayat ini, Allah akan berikan secara sempurna dunia itu kepada mereka, dan mereka tidak sedikit pun dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kondisi demikian hanya sebatas di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada mereka dalam Quran surat Hud ayat ke-16. Setelah ayat ke-15 Allah tegaskan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Kondisi demikian yang mengakibatkan mereka hanya menginginkan sekedar kehidupan dunia, maka mengakibatkan mereka di akhirat akan dilemparkan ke dalam neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Lalu lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan. Bahkan di dunia sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Ini faktor daripada niat yang salah teman-teman. Jadi ukuran niat, Quran surat Hud ayat ke-15 menjelaskan kepada kita, kalau kita hanya sekedar menginginkan dunia berikut perhiasan di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita. Tapi ingat, pada Quran surat Hud ayat ke-16 Allah memberikan ketegasan bahwa mereka itu nanti kelak di akhirat akan mendapatkan siksaan neraka. Ya, siksaan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mereka lakukan lenyap di akhirat, kemudian apa yang mereka kerjakan di dunia sia-sia, tidak ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketegasan kepada kita, an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Umar ibn al-Khattab, dia mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu biniyat, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kita kerjakan itu tergantung niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tolong diperhatikan di sini teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan, perkara-perkara yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan itu tergantung kepada niat kita. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan kebahagiaan kepada dirinya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau dia mau dunia, seperti Quran surat Hud ayat 15, Allah tegaskan Allah berikan kepadanya. Au imra'atin yatazawwajuha, seorang perempuan dia ingin nikahi, Allah berikan. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka itu hanya sebatas di dunia saja. Teman-teman yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, maka dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-125, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhallah lillahi wa huwa muhsin. Dan barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas, yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Artinya apa? Setiap orang yang melakukan kebaikan harus disandarkan niat ikhlas, mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita untuk berhati-hati di dalam beramal, harus ikhlas mengharap ridha dan rahmat Allah. Sebab dalam proses penciptaan kita, hidup dan mati yang Allah berikan, Allah hanya untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik kualitas amal ibadahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menjadikan mati dan hidup bagi kita supaya Allah mau menguji siapa di antara kita yang paling baik kualitas amal ibadahnya. Dialah Allah yang maha berkuasa lagi maha pengampun. Quran surat Al-Mulk ayat ke-2. Teman-teman yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, maka sesungguhnya amal yang makbul atau amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang dikerjakan secara ikhlas dan sesuai sunnah. Amal itulah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, beramal tanpa ikhlas dan mengikuti sunnah laksana musafir yang memenuhi tempat minumannya dengan pasir. Sangat memberatkannya dan juga tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Lalu teman-teman, ketika kita ingin mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah kita, maka hal yang harus kita lakukan adalah ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang dia itu melakukan amal tidak sesuai dengan perintah daripada kami, maksud Nabi dan para sahabat, fahuwa raddun, maka tertolak. Muttafaqun alaih. Kemudian dalam hadis lain dijelaskan, man ahdatsa fi amrina laisa alaihi minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu perkara yang bukan dari apa yang kami sampaikan, maka amalan itu tertolak. Rawahu Muslim. Ya, rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Lalu apa keuntungan dan kerugian ketika kita ikhlas di dalam beramal? Ya, tentunya keuntungannya itu ya sudah dijelaskan kepada kita. Keuntungannya adalah kita akan mendapatkan kebahagiaan, yakni masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kerugiannya adalah kita kalau tidak ikhlas, ya kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang bisa kita ambil teman-teman dari pembelajaran kita di kesempatan kali ini adalah yang pertama, penjelasan pentingnya atau urgennya tentang niat pada sebuah amalan, bahkan barometernya sah dan tidak sahnya amalan kita tergantung niat kita. Yang kedua, anjuran untuk selalu ikhlas dan ittiba pada Rasul SAW dalam segala aspek amal yang kita lakukan. Dan yang ketiga, seorang muslim akan diberikan pahala sesuai kadar niatnya. Dan yang keempat, bahagia dunia dan akhirat itu bisa kita dapatkan manakala kita selalu memperbaiki kadar niat ikhlas kita dalam berbagai amalan yang kita lakukan. Dan terus sandarkan pada contoh-contoh dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullah khair.
Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.